Ya, salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih di dalam anugerah Tuhan. Kita ada hari ini semua karena besar kasih perkenanan dari Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 14 April 2020, Pastor Andy akan menyampaikan firman Tuhan serta mendoakan. Ada begitu banyak orang-orang sakit yang merasa terancam jiwanya. Apakah hari ini akan kemo, hari ini akan di ronsen, hari ini akan di check up, hari ini menunggu hasil daripada apa yang akan disampaikan medis, lab atau dokter. Makanlah firman Tuhan ini, terimalah kebenaran ini, karena di mana ada kebenaran engkau taruh dalam hatimu sekarang, kebenaran Tuhan Yesus, engkau akan benar-benar merdeka. Hatimu akan berani, hatimu akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Di dalam kitab suci, perkataan Tuhan Yesus, Matius pasal 17, ayat 1 sampai yang ke-7. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus. Jadi Pastor mau sampaikan dalam kesempatan ini, bicara soal dekat-dekatlah dengan Tuhan. Ya, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Seperti murid-murid ini ketika dia bersama-sama Tuhan Yesus, ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, saudaranya. Dan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka saja, ya. Ayat 2. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa, artinya ada kemuliaan yang mereka melihat di wajah Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus itu bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar, sangat-sangat terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, "Engkau sangat-sangat luar biasa. Hati kami begitu bahagia berada di tempat ini." Tentu, ini sebuah hal yang baik sekali. Jadi bukan masalah tempat di mana. Ini teksnya bicara di atas gunung. Namun sekalipun di bawah gunung, di lereng gunung, di dalam jurang, saya rasa mereka tetap bahagia. Apa yang membuat murid-murid ini bahagia? Bukan karena tempatnya sebetulnya, tetapi karena bersama dengan siapa. Yang membuat murid-murid berbahagia, Pastor yakin bukan tempatnya saja dan bukan tempat, tapi bersama siapa. Anda pun demikian. Kalau dengan orang yang kau sayangi, engkau kasihi, engkau cintai, ada jargon lama berkata, sekalipun dalam gubuk derita, aku bahagia bersama kamu. Jadi bukan tempatnya, tapi dengan siapa. Nah, di sini Pastor mau mengajak Anda semua untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Murid-murid merasa bahagia ketika mereka di tempat itu bersama Tuhan Yesus. Dan mereka secara spontan berkata, "Jika engkau mau Tuhan Yesus, bolehkah atau biarlah kami dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Karena mereka melihat kemuliaan-kemuliaan Musa dan Elia ini ada di wajah Tuhan Yesus. Dilihat di wajahnya ada kemuliaan. Bagaimana wajah Anda hari ini? Kemuliaan apa? Ketakutan, kemuliaan dunia, kemuliaan kefanaan, kemuliaan kekhawatiran. Pastor selalu ulang-ulangi ya. Kekhawatiran timbul dari mendengar kabar-kabar buruk. Namun iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Lihat wajah Anda hari ini, ada kemuliaan Tuhan tidak? Kalau tidak, saudara sedang dekat dengan apa yang menjadi kemuliaan di wajah Anda. Setiap orang akan menjadi serupa dengan apa yang dia dekat. Kalau dia dekat dengan orang jahat, wajahnya jadi jahat. Kalau dia dekat dengan orang penjual parfum, tubuhnya jadi wangi,
Wajahnya juga ia bisa berseri-seri karena wangi. Setiap orang menjadi serupa apa yang dia sembah. Pastor mau mengajak Anda dekat dengan Tuhan Yesus, supaya di wajahmu ada kemuliaan Raja, ada kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dari Matius pasal 17 ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Wow, firman Tuhan datang kepada setiap pendengar, saudara pribadi yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Saudara adalah anak Tuhan Yesus yang dikasihinya. Amin. Saudara dan saya adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini sebuah pemberian. Perkenanan pemberian. Bukan hasil usaha kita. Kita udah tahu ini berkali-kali, bertahun-tahun, berabad-abad. Ya, sekalipun pro dan kontra tetap ada. Sebagai pakar-pakar teolog, itu biarlah mereka yang menjadi materi diskusi abadi. Tapi kita percaya di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 89. Kita ini dibenarkan, diperkenankan bukan oleh usaha kita. Maka saudaraku, percayalah di dalam nama Tuhan Yesus, rohnya diberikan kepada Anda. Anda tidak perlu setiap hari mencari perkenanan Tuhan. Capek saudara-saudara. Yang perlu bagaimana engkau baca firman Tuhan, apa yang Tuhan suruh lakukan. Rohnya tinggal dalam Anda, rohnya akan memimpin Anda pada kebenarannya, pada kehendaknya, pada buah-buahnya. Kalau saudara-saudara sebagai orang Kristen hanya setiap hari bingung duduk cari perkenanan, saudara tidak berbuah. Saudara menjadi orang Farisi. Saudara melihat Tuhan seperti seorang pribadi yang suka untuk kita datang jilat-jilat Tuhan. Tuhan bukan pribadi seperti itu. Tuhan memberikan kau perkenanannya. Bahkan dia kalau memiliki tongkat, dia berikan kau tongkat perkenanan. Supaya kau sadar engkau adalah anaknya. Dan sekarang jadilah wakilnya di bumi ini. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah eklesia, jadilah pembawa damai. Ini firman Tuhan. Jangan sampai saudara setiap hari, setiap menit, setiap detik hanya mencari perkenanan. Saudara nggak bakal dapat. Kenapa? Karena tidak ada hasil usaha kita. Tetapi milikilah sebuah keyakinan disebut iman. Di dalam Yesus, in Christ, saudara sudah diperkenan. Ingat dalam konteks ketika Matius pasal 3 ayat 11 bicara soal baptisan. Waktu engkau dibaptis, tanda ketaatanmu, engkau mendeklar bahwa namamu tercatat kitab kehidupan. Lalu firman Tuhan berkata, ada beberapa peristiwa terjadi di sana. Yang pertama yaitu langit terbuka, bicara soal hati yang sudah terbuka, menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, ada merpati turun saat langit terbuka, bicara soal Roh Kudus, Parakletos, roh dari Bapa, ya. Yohanes 26, roh dari Bapa diberikan kepada mereka, Anda dan saya. Saudara-saudara, yang ketiga, ada suara. Anda lupa suara ini. Apa suara itu? Dan ini suara kan waktu dibaptis. Mengulang peristiwa baptisan, ini suara sudah dinyatakan dari langit. Aku berkenan kepada engkau. Percaya perkataan itu. Jadi jangan setiap hari, setiap hidup, setiap menit. Hati-hati loh. Orang-orang yang mengajar ini jangan sampai mereka memiliki roh yang lain. Tuhan memberi perkenanan kepada setiap kita. Kalau Anda tidak yakin hal ini, Anda setiap hidupmu hanya mencari perkenanan. Anda sedang menyangkal kasih Tuhan dalam hidup Anda. Dan jangan sampai ada roh yang lain di sana. Roh ancaman, roh ketakutan, roh kematian. Tuhan tidak menabur roh kematian. Tuhan menabur roh kehidupan. Engkau harus yakin engkau hidup dulu baru engkau bisa memberi hidup pada orang lain. Engkau harus yakin bahwa engkau sudah diberi perkenanan dulu dari Tuhan, baru Anda bisa memberi perkenanan kepada orang lain. Anda bisa menawarkan kesembuhan, menawarkan keselamatan, pengampunan,
Bagaimana Anda bisa dengan yakin menawarkan pengampunan, perkenanan orang berdosa dari Tuhan kepada mereka kalau Anda sendiri belum yakin diperkenan oleh Tuhan? Ini semua bicara soal bukan konsep cara berpikir, tapi hubungan kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kalau anak dan bapak jalan bersama-sama, lalu selalu dalam hati anak ini curiga, semoga bapak berkenan kepadaku. Selalu, ini mah dalam istilah orang dunia, jangan sampai kita menjadi orang ABS, asal bapak senang. Itu tidak seperti itu, saudara-saudara. Anak dan bapak working together, jalan bersama-sama, itu tidak ada rasa curiga, yang ada rasa percaya. Saya anak, kau bapakku. Tidak ada rasa, mudah-mudahan saya buat ini diperkenan. Anak itu cendolnya pun jatuh, ingusnya jatuh, bapaknya akan ambil lapkan dia. Anak saya udah besar, memang belum menikah. Tapi anak saya salah, saya tidak pukul dia, saya peluk dia. Sayang, sudah, dia dibantu. Dia nggak perlu mencari perkenanan saya. Tuhan memberikan anak dalam keluarga kita itu, kita memberi perkenanan. Jadi jangan sampai saudara tertipu dengan roh yang lain. Sebetulnya itu roh yang bukan dari Tuhan. Dalam arti Tuhan memberi engkau roh keberanian, roh penginjilan, roh kehidupan, roh pemulihan. Tentu kita harus mengerti sebuah kebenaran iman. Di atas batu karang dibangun sebuah pengertian iman. Saya sudah diperkenan, amin. Bukan karena perbuatan baik saya, tapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia perkenan saya. Now I live. Sekarang saya hidup. Saya membawa pesan perkenanan kepada setiap orang, bahwa melalui Yesus Kristus ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Ini yang Tuhan mau. Inilah tujuannya kita di bumi, saudara-saudara. Apakah nggak menyembah? Menyembah itu bagian keintiman kita. Seperti pester ini, puji Tuhan, setiap subuh tidak melewatkan sebelum matahari terbit terang. Ini penyembahan, saudara-saudara. Ini penyembahan. Ini penyembahan. Oh, glory to God. Orang-orang ini dekat dengan Tuhan Yesus dan mereka rindu terus dekat. Oh, glory to God. Ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Tuhan Yesus berkata, ayat 7 dari Matius pasal 17. Tuhan Yesus touch jama. Dan Tuhan Yesus berkata begini, sudah, berdiri, jangan takut, kamu sudah diperkenan, kamu bersama aku, kamu sudah dikasihi, kamu adalah pribadi yang dekat dengan aku. Jangan takut. Ini closing statement pastor dalam renungan hari ini. Kamu sedang takut, berarti agamamu gak menyelamatkanmu. Kamu sedang takut hari ini dengan masalah-masalah yang terjadi, tokomu tidak ramai, usahamu mampet, wabah membuat engkau tidak bisa tidur, gelisah, pengertian teologimu tidak menolongmu. Apalagi Anda punya uang banyak, tapi gelisah, tidur pun sulit, hartamu tidak menjaminmu. Halo. Tetapi terlepas daripada harta, pengetahuan agama, teologi, agamamu, yang saya tawarkan hari ini yang pasti, dekat-dekatlah dengan Tuhan Yesus. Kamu tidak takut. Saya sudah ajarkan pada diri saya ajarkan kepada Anda semuanya. Dekat dengan Tuhan Yesus, engkau akan tahu teladangnya, engkau akan tahu rohnya, engkau akan tahu damai sejahteranya. Engkau akan bisa berkatakan, aku tidak khawatir, sandang papan pangan. Ini luar biasa loh.
Ada orang punya segalanya, punya 3 tadi, punya uang, punya pengetahuan agama, punya agama, takut. Yesus sudah berkata, jikalau anak di dalam engkau, Yesus putra yang tunggal, membuat engkau merdeka, kamu benar-benar merdeka. Artinya merdeka termasuk rasa takutmu, takut mati, perasaan curiga terus, takut ini, takut itu, akhirnya paranoid. Yesus berkata, berdirilah sekarang, jangan takut, tunaikan tugas pelayananmu, agar nanti waktu tiba, kamu dapat mahkota dari Tuhan Yesus Kristus. Wah, pesta sedang mengusir roh kepalsuan, kelicikan, ketakutan, intimidasi, roh yang lain. Pesta sedang mengusir in Jesus name. Setiap pendengar yang mendengar ini, kalau kau nggak damai sejahtera, roh kepalsuan dalam hidupmu sedang diganggu, karena Roh Kudus memberikan keberanian in Jesus name. Jangan takut menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penyembah, yes. Tuhan Yesus juga penginjil, jangan lupa itu. Jangan lupa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menghampiri orang yang sesama, mendoakan, melayani, berbagi, care, mengampuni, mengasihi, berkorban. Sisa hidup kita yang kita punya ini, Pastor bisa bicara seharian karena hidupku bersama Tuhan. Tapi semua Anda mengerti satu hal yang pasti, dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan kau tambah ilmu agamamu saja, jangan kau tambah menjadi orang yang berlabel agama saja, jangan kau tambah hanya mencari harta duniawi saja. Tapi semua itu tidak membuat engkau lebih daripada pemenang. Hanya dekat Tuhan Yesus saja. Menurut konteks Matius 17 ini, mereka bahagia, mereka tenang, mereka tidak takut. Sekalipun mereka merasa takut, tapi Tuhan Yesus datang dan touch, dan hilanglah ketakutan mereka. In Jesus name I pray. Amen. Setiap orang-orang yang mendengar renungan ini, khususnya Anda sedang sakit, baik sakit jiwamu, sakit rohmu, rohmu yang terintimidasi selama ini mendengar hal yang kepalsuan, ternyata di balik itu ada unseen spirit, roh yang tidak kelihatan, yang mengancam engkau selalu, padahal seharusnya engkau berbuah. Engkau hidup bagi Tuhan. Apa itu hidup bagi Tuhan? Melakukan firman-Nya. Kita tidak lagi ada di area hakim menghakimi, tapi kita di area bagaimana berlomba-lomba. Apa yang Tuhan mau saya lakukan. Karena untuk itulah Tuhan memilih saya. Dan yakinkan diri Anda masing-masing in Jesus name. Tuhan tidak salah memilih kita. Orang-orang sakit, demi kemurahan Tuhan, terimalah kesembuhanmu in Jesus name. Angkat tangan Anda. Pastor tumpang tangan di form doa. Demi kemurahan Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya kepadaku hari ini, saya terima aliran kesembuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. In Jesus name, dalam nama Yesus. Be healed. Sakit penyakit, ketakutan, paranoid, kegelisahan, ancaman dokter, sakit jantung, kelumpuhan, stroke, tuli bisu, katarak mata, glaukoma, kanker, leukemia. Anda ucapkan kelemahan tubuh Anda kemarin yang kau alami, sekarang kau masih alami. Terima dengan iman. Setelah doa ini selesai, maka sakit penyakit pun, termasuk ketakutan itu, akan pergi dari hidupmu. Saya perintahkan in Jesus name, segala penyakit go out. Dan dengan iman dalam nama Yesus, terimalah kesembuhanmu. Take it in Jesus name. Keluarga-keluarga yang sakit disembuhkan, anak yang sakit disembuhkan, orang tua yang sakit disembuhkan, kerabat yang sudah isi form doa juga
Sejak mereka isi form doa kemarin, iman mereka sudah menyembuhkan mereka. In Jesus' name, I pray, glory to God. Amen. Saya Pastor Randy mengucapkan kepada setiap pendengar dimanapun berada, terimalah kesembuhan dan terimalah pengertian ini. Jangan berubah-berubah lagi. Engkau sudah diperkenan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi bagian Anda, lakukan bagian Anda. Selanjutnya ada bagian Tuhan untuk menyempurnakannya. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Shalom.